ada periodisasi ya, di mana sistem hormonal ini terbentuk rekan-rekan sekalian. Ya, kenapa? Bahwa baik dan tidaknya sistem hormonal seseorang itu ditentukan ketika seseorang itu dalam fase periodisasi triwulan pertama kehamilan. Oke ya, jadi misalkan begini rekan-rekan sekalian, ketika si ibu itu kan gitu mengandung nih di triwulan pertama, di 3 bulan pertama itu ada periodisasi ya, dimana itu sangat menentukan kekuatan hormon dari orang tersebut. Nah, perlu dipahami rekan-rekan sekalian, ada periodisasi ya, period. Jadi prosesnya yang pertama kan ada yang istilahnya itu kalau dalam Al-Quran itu nutfah ya. Nutfah itu berarti perpaduan antara ovum dan spermatozoom sehingga berbentuk segumpal darah. Rekan-rekan sekalian, itu nutfah. Nah, segumpal darah tersebut itu di 40 hari pertama. Kemudian di 40 hari yang kedua, rekan-rekan sekalian ya, itu ada alaqah rekan-rekan sekalian ya. Jadi yang dinamakan alaqah itu adalah segumpal daging. Nah, daging yang pertama terbentuk di dalam rahim si ibu itu adalah gumpalan kepala ataupun otak. Rekan-rekan sekalian ya. Setelah itu rekan-rekan sekalian ya, dalam periodisasi 20 hari setelahnya nih alaqah ya, segumpal darah tersebut ya. Nah, maka akan terjadi gumpalan yang kedua, yaitu organ liver. Jadi pembentukan tubuh manusia itu pertama itu adalah segumpal darah, kemudian segumpal daging ya, nutfah, alaqah. Nah, setelah itu kan gumpalan yang pertama otak, yang gumpalan yang kedua itu adalah liver. Nah, begitu rekan-rekan sekalian, seterusnya setelah itu kemudian menjadi mudghah ya. Kemudian idoman. Nah, idoman itu sama dengan mempunyai organ lunak. Seperti usus, berarti paru-paru ya rekan-rekan sekalian ya. Organ lunak ya, usus, paru-paru, lambung, kemudian juga ginjal ya, seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Itu yang disebut idoman. Nah, kemudian lahman. Yang disebut lahman itu adalah berkerangka. Ya, seperti itu. Nah, di 4 kali 40 hari baru berarti jantung itu didenyutkan, didenyutkan. Nah, disitulah begitu denyut jantung tersebut, bayi tersebut didenyutkan, di situ juga Allah memastikan sampai kapan denyutan jantung orang tersebut itu tetap bertahan. Dan kapan berarti denyut jantung itu dihentikan berarti. Nah, jadi 4 kali 40 hari di dalam kandungan dari sang ibu tersebut itulah manusia itu sudah ditentukan kapan akan diambil nyawanya oleh Sang Maha Pencipta. Jadi lamun aya nuku kanker maut eta gara-gara kanker lain gara-gara kanker da lobanu cager ku kanker ge nya. Nah, dan nu sales mah ge aya nu maot atuh. Tong boro-boro nu sales mah keur leumpang aya nu maot rekan-rekan sekalian. Tong boro-boro keur leumpang keur diuk we bari udud aya nu maot teh. Nah, jadi itu sama dengan sudah dari Lauhul Mahfuz ya ditentukan ya. 4 kali 40 hari di dalam kandungan ibunya tersebut, manusia itu sudah ditentukan kapan akan diambil kembali nyawanya, di belahan bumi yang mana dia akan diambil nyawanya tersebut. Oke, balik lagi rekan-rekan sekalian. Di triwulan pertama, di 3 bulan pertama terjadi sebuah sebuah proses pembentukan sistem hormonal.
dari mulai otak kemudian liver. Betul tadi apa yang dikatakan Master Kohar, sangat luar biasa ya, karena sistem hormonal ini sangat ditentukan oleh kerja dari otak, sinkronnya antara otak dengan liver. Jika otak yang berbentuk pikiran atau ide tidak sinkron dengan hati sebagai pemasti dari kelenjar hormon P450, maka jika seseorang itu akan, apakah dia itu stabil ataupun labil. Contoh, Om Asek Jack hayang boga motor HD panghadena salam dunya, misal cek hate teh bisa aing bakal bisa boga motor gitu teh. Nah, ketika sinkron itu diyakini, klek gitu. Ketika pikiran diyakini, langsung digerakkan. Nah, itu akan membentuk satu kumparan yang luar biasa. Jadi sistem hormonal di dalam tubuh itu terus gitu. Antara gerakan dari bawah ke atas, gerakan dari atas ke bawah itu sinkron. Jika gerakan hormonal dari bawah ke atas, dari atas ke bawah itu sinkron, rekan-rekan sekalian, maka orang tersebut akan mempunyai gelombang elektromagnetik yang beda. Dipikar resep ku batur, gampang lewer, kamana-mana jadi kaleng kata jong gak ada jadi duit atuh gitu. Tapi aya orang ketika dia berpikir hayang mobil, siap, pokoknya saya bisa mobil, dah HS wae pagawean misal gitu, dah jadi penyakit atau eta teh gitu. Atau misalkan rekan-rekan sekalian hayang imah alus, cek HTT bisa aing boga imah halus gitu ya. Pokoknya saya akan bergerak, saya merencanakan nih apa yang harus saya kerjakan. Nah, dari apa yang dia rencanakan oleh hatinya tersebut ya, kemudian tidak digerakkan, disitulah akan terjadi kesenjangan rekan-rekan sekalian. Itu secara hormonal loh. Jadi kalau misalkan berpikir saya mau ngambil gelas untuk misalkan teh, setelah kata hati teh sok gerakeun. Nah, kalau misalkan teu digerakeun, teu ngambil, hoream ketang. Nah, diam aja duduk. Nah, itu akan terjadi yang namanya ketidaksinkronan sistem hormonal. Nyeri cangkeng lah, nyeri sirah sabelah lah. Enggak rekan-rekan sekalian. Kemudian gatal berpindah-pindah lah. Kemudian di telapak tangan atau di telapak kaki teh itu tadi mana anu nyari nate pipinahan. Itu adalah salah satu ya bentuk ketika seseorang itu mempunyai keinginan tidak dikuatkan ataupun punya keinginan dan dikuatkan tapi tidak digerakkan. Begitu sistem hormonal yang secara pasti alam dan budaya rekan-rekan sekalian ya. Hayang makan, misal hayang makan, Master Kohar hayang makan misalkan gitu. Kan lo lapar tep lep jadi tak kena sistem hormonal bereaksi. Tapi hayang makan nyokot akeh heula dah jadi masalah atuh itu teh. Hayo kepikiran konslet teh stres. Nah, itu yang terjadi rekan-rekan sekalian. Makanya sistem hormonal itu adalah bagaimana ketika hati itu bisa menguatkan dan anggota gerak di dalam tubuh kita itu digerakkan walaupun cuma satu langkah. Begitu rekan-rekan sekalian ya, ini masalah antara apa yang harus dilakukan, apa yang membuat sistem hormonal di dalam tubuh ini bisa bergerak maksimal. Sistem hormonal bisa bergerak maksimal itu adalah adanya sebuah rutinitas. Adanya sebuah rutinitas. Baru itu bergerak maksimal. Jika tidak terjadi rutinitas, maka apa yang terjadi? Akan terjadi ketimpangan. Ketimpangan itu sama dengan tidak seimbang. Begitu. Pak Dadan, mohon di-mute. Oke, rekan-rekan sekalian ya. Kesimpulan sistem hormonal. Sistem hormonal berkaitan erat dengan bagaimana, kayak mau ditulis ya. Sistem hormonal berkaitan erat dengan bagaimana pikiran dan hati dapat berkolaborasi
dalam melahirkan gerak tubuh. Jadi begini rekan-rekan sekalian, pikiran, hati, gerak tubuh itu tidak bisa disimpan, mana lebih penting. Itu satu kesatuan sistem rekan-rekan sekalian ya, yang membuat sistem hormonal di dalam tubuh kita itu bergerak seimbang sesuai dengan proporsi dan kerjanya. Jika misal gini, kenapa di dalam ajaran Islam itu diharuskan ya, wal awal bismillahirrahmanirrahim. Kita mengawali apapun itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Satu, berarti kita mempersiapkan pikiran kita terhadap sesuatu. Sehingga dari situ kemudian dikuatkan oleh hati. Saya siap menerima ini, saya siap bergerak. Nah setelah itu kemudian kita gerakan. Nah disitulah akan terjadi keseimbangan. Teu mikir heula juk-juk kedewek we daang kan gitunya, kalau yang kedewek we daang tara bismillah tara ada lapar kedewek we daang gitu. Nah, pikiran kita tidak disiapkan, pituitari kita tidak mempersiapkan untuk organ liver dan organ-organ endokrin yang lain itu untuk menyemprotkan hormonnya terlebih dahulu. Jadi apa yang terjadi? Kedewek tara bismillah acan masuk we kanu beutengnya. Nah, kan perut itu sendiri ada sistem kelenjar endokrinnya ya. Sehingga si pencernaan itu mengeluarkan yang namanya apa? Luteinizing hormon ya. Itu fungsinya itu adalah untuk menggerakkan supaya si gerakan kandung empedu itu memproduksi biliverdin, benar nggak? Supaya biliverdin itu menggerakkan peristatik. Kebayang kalau misalkan seseorang itu teu bismillah heula, berarti sama dengan orang tersebut tidak memproduksi biliverdin dulu. Jadi dahareun heula ka karak aya biliverdin. Harusnya biliverdin dulu baru ada makanan. Nah, itu yang menyehatkan begitu loh rekan-rekan sekalian ya. Jadi begitu sempurna nih ajaran di Islam itu rekan-rekan sekalian ya, sehingga sedetil apapun ketika kita makan itu harus bismillahirrahmanirrahim, sama dengan mempersiapkan pituitari, kelenjar di bawah otak itu untuk menggerakkan kan gitu ya. Untuk menggerakkan sistem luteinizing hormon, untuk menggerakkan juga kandung empedu supaya kandung empedu itu memproduksi biliverdin. Dan biliverdin fungsinya untuk menggerakkan sistem pencernaan. Sehingga ketika masuk makanan sudah siap digiling makanan teh, tidak akan menjadi endapan dulu. Jadi kalau misalkan makan kakarak biliverdin teh keluar, kebayang akan banyak endapan di dalam pencernaan. Apa yang terjadi? Rariged cangkeng, udang sare nyarari tonggongnya, pek jujug asa sarieun maot gitu. Tah nu karari itu teh penyakit gitu. Hati-hati rekan-rekan sekalian, dari sekecil apapun sangat-sangat sekali itu sangat dipengaruhi oleh pola dari awal ya. Jadi kenapa kita bergerak juga nih? Bergerak bismillahirrahmanirrahim. Kebayang gini rekan-rekan sekalian, kita mau bekerja, kita mau mendengarkan misalkan Zoom, kita mau makan, minum, mau apapun, bismillahirrahmanirrahim. Pituitari dulu, benar nggak? Membran otak ini sudah mempersiapkan untuk mana energi. Kalau misalkan kita mau Zoom gitu, growth hormon berarti kan didentungkan tuh oleh pituitari sehingga konsentrasi tinggi. Ketika pun urang ngalenyap gitu tah. Keur ngadangukeun ngalenyap nunutan, si telinga tetap akan merekam hal tersebut yang nanti akan disimpan di dalam memori dari otak kiri kita. Sehingga jangan aneh pada satu saat orang tersebut itu ketika ngomong, nah ngomong gitu sarua jeung dina YouTube. Padahal lain sarua dina YouTube, kita pernah mendengarkan perkataan tersebut yang itu tidak kita sadari, tolong begitu. Nah seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi kenapa kan gitu ya? Faida qadaitum sholat fadkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala dunubikum. Jadi kalau Anda sudah selesai salat, hidup sadarlah kalian kan gitu ya. Dalam kondisi duduk, berdiri ataupun berbaring. Maksudnya yaitu hiya bismillahirrahmanirrahim wa akhiri alhamdulillah. Jadi kita itu dalam keadaan hidup yang sadar rekan-rekan sekalian. Benar enggak?
Nah, itu yang disebut ulul albab, itu hidup yang sadar rekan-rekan sekalian ya. Jadi mengawali apapun itu mengedepankan otak dulu. Mengedepankan yang namanya hormonal kekuatan dulu, kekuatan baru kita melakukan. Lain melakukan potong heula karena kuat gitu. Dan seperti itu. Jadi kenapa banyak keajaiban? Karena orang tersebut sudah mempersiapkannya. Kenapa kita harus mempersiapkan? Persiapan dari mana? Tekudu aya otak dulu, kita aja dulu gitu yang mempersiapkan otak kita. Kenapa harus otak dulu yang kita persiapkan? 96% sel tubuh manusia itu berada pada otak. Berarti siapkan dulu otak. Ingat rekan-rekan sekalian, otak itu ya butuh vibrasi. Butuh vibrasi dari dasar hati sehingga harus diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim, kan itu adalah manifestasi dari kekuatan liver. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Jadi kalau seseorang itu kekuatan livernya menurun, kekuatan hatinya menurun, dasar ageuhan. Benar nggak rekan-rekan? Kenapa harus dikasih misalkan gini kan? Harus dikasih cai apa kecap cenah jeung jeruk nipis. Kan gitu ya. Karena kecap jeung jeruk nipis sebetulnya kecap dengan jeruk nipis itu fungsinya antioksidan yang itu akan menguatkan liver. Lain ngagorolongkeun tenggorokanana rekan-rekan sekalian. Kemudian dikasih jahe ya. Jahe merah, cenah minum jahe merah jeung gula beureum. Sebetulnya kan itu energi liver, benar nggak rekan-rekan sekalian? Sehingga ketika liver meningkat maka suara akan meningkat. Dan ketika suara meningkat itu akan mempengaruhi organ keseimbangan. Ketika organ keseimbangan ini terpengaruhi, otomatis kelenjar di bawah otak itu akan maksimal. Gitu mengeluarkan pituitarinya itu dari pituitarinya tersebut. Begitu ya rekan-rekan sekalian. Jadi sistem hormonal ini disebut juga manajemen impian rekan-rekan sekalian ya. Jadi sistem hormonal apa sih secara budayanya gitu kan? Jadi secara budayanya sistem hormonal ini disebut juga manajemen impian. Jadi hal ihwa pengaturan bagaimana impian itu bisa tercapai dengan cepat. Kan gitu berarti. Berarti sama dengan harus mempunyai pikiran dulu nih. Harus mempunyai tujuan dulu, harus mempunyai keinginan dulu. Yang dikuatkan oleh hati dan digerakkan oleh seluruh tubuh. Begitu rekan-rekan sekalian. Itu yang disebut manajemen impian atau the system hormone ya gitu, the power of hormone system. Oke. Nah, sesi 2 sudah rekan-rekan sekalian, dari mulai yang namanya kenapa nyambung, kenapa saya tidak ulas sambungan, kan itu ada 6, kok nyambungnya itu ke 3 hal kan gitu ya. Pikiran, hati, dan pergerakan. Oke, biar terlalu panjang, bisa terlalu panjang kayak nunutan Om Bram bahaya. Nah, maksudnya apa yang disebut dengan the power of hormone system? Sama dengan itu adalah manajemen impian. Nah, manajemen impian itu seperti hanya hormon, rekan-rekan sekalian. Hormon itu diproduksinya di liver, benar nggak? Dikontrolnya oleh otak, kan gitu ya? Dibakarnya oleh pergerakan, begitu maksudnya ya. Itu yang dimaksud dengan manajemen impian. Oke.